Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Febri Ataladeka. Di sini saya akan memberikan sebuah cara mengenai apa itu schedule pada Rapid. Nah, melanjutkan terkait pemahaman kita sebelumnya ya, di video sebelumnya kan sudah kita pelajari terkait apa itu Rapid dan juga konten-konten yang produk dibawakan di produk itu tuh apa aja sudah kita jelaskan. Nah, sekarang akan mencoba untuk cara melakukan scheduling. Nah, jadi schedule itu adalah suatu cara untuk kita tuh bisa mengetahui ada komponen apa di suatu gambar kerja kita. Misal kita mempunyai gambar kerja rumah sakit, kita pengen tahu ada berapa kolom di sana, ada berapa balok di sana. Nah, itu bisa secara otomatis kita ketahui di schedule ini. Nah, tanpa berlama-lama kita buka dulu Rapidnya. Nah, yang kalian butuhkan itu tentu sebuah gambar kerja ya. Di sini saya menggunakan sebagai contoh itu gambar kerja di gedung C FPT UPI. Jadi kalau misalkan kalian punya gambar kerja rumah sakit, sekolah, rumah, apapun itu bisa diketahui kolom-kolom, balok-balok, jumlah pintu, jumlah apapun lah itu bisa diketahui di schedule. Jadi fungsinya schedule itu untuk itu. Nah, setelah kita buka nih gambar kerja yang kita punya, kita tuh langsung menuju ke project browser. Di project browser ini kita klik untuk yang schedule. Yang ini udah ada nih schedule. Kita klik kanan, lalu yang schedule. Nah, tampilan untuk schedule itu seperti ini. Ada terkait analisis air, analisis panel, analisis pipa, elektrikal, semua itu bisa kita ketahui. Tuh, terkait struktural, ada semuanya. Nah, sebagai contoh, saya akan melakukan sebuah analisis schedule, analisis struktur terutama pada struktur di kolomnya. Nah, kita cari struktur kolom. Tuh, ada struktur air reforman, ada beam. Nah, karena kita mau mencontohkannya pakai kolom, kita klik struktur kolomnya. Lalu diklik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Ini tuh menandakan 55 item yang bisa kita lihat atau yang bisa kita ketahui nilai-nilainya. Ada deskripsi symbol, ada mark atau tanda, ada base level yaitu misalkan lantai 1, 2 seterusnya lah. Nah, ada length, ada volume yang bisa kita ketahui. Nah, sebagai contoh kita pilih yang base level. Misalkan base level ingin kita ketahui, maka klik tanda panah ini untuk dipindahkan ke schedule field atau orderan yang akan kita tampilkan gitu dari yang tersedia ini. Klik base level, lalu kita cari juga tipenya karena kita harus tahu pakai kolom tipe apa aja sih di gedung C ini. Kita klik juga, lalu klik kolom, lalu klik juga lengthnya, sistem length. Nah, sebagai contoh kita klik 4 ini dulu aja yang untuk kita cari, kita oke kan, dan wow, seperti ini ya hasilnya untuk schedule. Jadi menandakan bahwa di level 1 itu ada kolom struktur apa aja dengan volume segini, dengan sistem lengthnya itu segini. Nah, itu bisa ketahuan dengan schedule. Simple kan? Simple. Soalnya lantai 2 ada kolom praktis, lantai 1 kolom praktisnya ada 1 dengan tipenya itu misalkan kolom struktur volume 1,74, di sistem lainnya itu 11 pada fondasi. Itu bisa kita ketahui, canggih kan. Nah, lebih canggih lagi ini bisa kita grouping atau bisa kita formatting, jadi lebih tertata rapih gitu. Kalau kayak gini kan masih, walaupun ya kelihatan tapi masih
agak sulit lah ya untuk dibacanya. Jadi kita bisa ke properties, kita scroll properties. Nah, di sini ada sorting sama formatting. Kita coba untuk di sorting dulu untuk menggrupkan. Jadi misalkan yang lantai 1 sama lantai 1 aja, 2 sama 2 aja, 3 saja, kamu aja. Formatting, klik. Nah, tampilan itu bakal kayak gini. Misalkan kita mau sortir yang di lantai 1 aja misalkan. Jadi kita klik yang base level, footernya kita klik footer. Oke. Terus mau yang tipe, karena kita mau tahu tipenya itu yang kolom praktis pakai apa sih. Nah, tipenya kita klik. Tuh, klik footer. Udah, kedua dulu. Kenapa dua dulu, Bang? Nah, supaya nanti yang sisanya itu bisa kita ketahui di formatting. Jadi untuk ukuran-ukuran ataupun nilainya itu bisa kita ketahui dan juga bisa kita kalkulasikan. Nah, oke. Nah, kan udah diklik oke nih. Nah, tampilannya kayak gini. Nih di pondasi aja tuh. Pondasi aja. Jadi menggunakan kolom struktur 350 kali 350. Nah, jumlahnya itu ada 62 di pondasi. Nah, di lantai 1 tuh pakai kolom praktisnya itu 150 kali 150, jumlahnya 20, ada 26 di lantai 1. Canggih kan? Kayaknya kalian nonton video ini biar pengetahuannya semakin bagus lah. Karena oke, lanjut. Karena kita udah di grup ya, jadi rada rapih lah kelihatannya. Jadi lantai satu aja, dua aja. Ada yang lebih canggih lagi, kita bisa tahu berapa volume keseluruhannya. Dan caranya yang tadi di formatting. Nah, klik di formatting ini, tampilannya kan seperti ini. Karena yang base level sama tipe udah kita grup, udah kita ketahui, maka kita mau cari yang volume sama sistem lengthnya. Jadi tinggal klik yang volume. Nah, kan ini masih no calculation ya, artinya belum terhitung. Maka mau saya hitung, jadi saya hitung aja kalkulator total. Oke. Terus sistem lainnya juga sama, karena mau kita ketahui no calculationnya ganti jadi calculation total. Tuh, itu bisa ada banyak ya. Ada untuk maksimum, jadi kalkulasi tertingginya, nilai tertingginya, kalkulasi minimumnya atau nilai terendahnya. Nah, saya mau nyontohin yang total aja. Nanti kalian kalau mau yang maksimum tinggal klik maksimum, mau minimum tinggal klik minimum. Oke. Klik oke. Tuh, langsung muncul kayak gini. Contoh di pondasi nih, di pondasi kolom struktur 350 kali 350 ada 62. Nah, si volumenya itu totalnya adalah 81,89 meter kubik. Itu langsung kelihatan kan. Dengan totalnya itu ada 691 kolom. Hebat. Lantai 1 nih, contoh lantai 1. Kolom praktis 150 kali 150. Totalnya tuh di lantai 1 ada 26. Dengan kalkulasi total dari volumenya itu ada 0,84 meter kubik. Lantai 2 juga sama. Lantai 3 tuh, di lantai 3 cuman sedikit nih, cuman ada 4 kolom dengan totalnya itu 0,13 meter kubik. Oke, mungkin semoga dengan adanya video ini teman-teman yang menonton bisa lebih paham, bisa lebih mendapatkan insight baru terkait pengenalan dari Rapid. Mungkin cukup sekian yang akan saya bahas pada video kali ini. Mungkin untuk ilmu Rapidnya ke depan akan saya buat di video selanjutnya ya. Mungkin cukup sekian untuk ilmu daging hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berbuka.